Bayangkan, Anda bangun pagi, buka laptop, lalu mulai bekerja bukan untuk satu atasan, tapi tiga klien berbeda. Pendapatan bisa dua kali lipat dari kerja kantoran. Tapi tak ada BPJS, tak ada tunjangan, dan besok belum tentu ada proyek baru. Ini bukan masa depan, ini realita hari ini. Di video ini kita akan membongkar tuntas tentang topik apa itu gig economy, mengapa perusahaan semakin menjauh dari karyawan tetap, dan yang paling penting apa strategi agar Anda tetap relevan, kompetitif, dan tidak tergilas zaman. Ikuti sampai akhir karena informasi di tengah dan bagian penutupnya bisa menjadi titik balik karir Anda. Dahulu konsep bekerja begitu sederhana. Seseorang masuk ke sebuah perusahaan, meniti karir dari bawah dan perlahan naik posisi seiring waktu. Satu kantor, satu atasan, satu jalur yang jelas. Banyak dari mereka yang bertahan hingga puluhan tahun di satu tempat, bahkan hingga pensiun. Namun kini realitas tersebut mulai bergeser. Dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perubahan besar dalam dunia kerja. Semakin banyak orang yang tidak lagi hanya memiliki satu pekerjaan. Mereka bisa menjalani 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus, freelance di berbagai proyek, menerima kontrak jangka pendek, atau bahkan mengelola beberapa peran langsung dari rumah. Inilah era gig economy, sebuah fase baru dalam dunia ketenaga kerjaan di mana fleksibilitas menjadi keunggulan, namun ketidakpastian menjadi risiko yang harus dihadapi. Gig ekonomi menawarkan banyak hal menarik, fleksibilitas waktu, kebebasan memilih proyek, dan kesempatan untuk bekerja dari mana saja adalah sebagian dari daya tariknya. Bagi sebagian orang, ini adalah peluang emas untuk menjelajahi berbagai bidang dan mendapatkan penghasilan lebih besar. Namun bagi sebagian lainnya ini justru menjadi tekanan yang luar biasa. Pendapatan yang tidak menentu, minimnya perlindungan sosial, dan ketergantungan terhadap proyek jangka pendek membuat posisi pekerja gig sangat rentan. Bahkan banyak dari mereka yang harus terus selalu aktif agar tidak tertinggal atau kehilangan peluang. Di sisi lain, beberapa individu yang cerdas mampu memanfaatkan teknologi dan membangun sistem kerja yang efisien, bahkan otomatis. Mereka tetap produktif tanpa harus bekerja terus-menerus. Namun tidak sedikit pula yang justru merasa bekerja lebih keras dan lebih lama, tanpa kepastian jangka panjang. Perubahan bukan hanya terjadi di sisi pekerja, perusahaan pun menyesuaikan diri di tengah tuntutan efisiensi dan dinamika bisnis yang cepat berubah. Perusahaan kini cenderung memilih untuk bekerja sama dengan tenaga lepas atau kontraktor yang bisa langsung quote-unquote jalan. Tidak lagi semata-mata soal status karyawan tetap, melainkan lebih pada kontribusi yang bisa diberikan sejak hari pertama bekerja. Maka kita perlu mulai bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat saya tetap relevan dalam sistem yang terus berubah ini? Gig ekonomi, solusi atau ancaman? Kondisi ekonomi global yang melambat turut mempengaruhi situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Gig ekonomi muncul sebagai salah satu jalan keluar di tengah badai pemutusan hubungan kerja atau PHK dan semakin sempitnya lapangan kerja formal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari 4,82% menjadi 4,706%, jumlah pengangguran dalam angka absolut tetap meningkat dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta jiwa. Yang menarik, proporsi pekerja informal juga meningkat dari 59,17% menjadi 59,40%. Pekerja informal ini mencakup mereka yang berusaha sendiri, pekerja bebas, dan anggota keluarga yang bekerja tanpa bayaran. Sebaliknya,
Proporsi pekerja formal mengalami penurunan. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hampir 80.000 pekerja terkena PHK sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar dari mereka akhirnya beralih ke sektor informal seperti ojek daring, perdagangan online, atau menjadi konten kreator. Namun sayangnya, banyak dari mereka tidak tercatat dalam statistik gig worker, mandiri, tapi rentan. Istilah gig worker seringkali terdengar modern dan menarik. Namun perlu diingat, banyak dari para pekerja ini sebenarnya adalah bagian dari sektor informal yang hanya difasilitasi oleh kemajuan digital. Memang benar, ada sebagian kecil gig workers yang berhasil meraih pendapatan tinggi. Namun kenyataannya, mayoritas dari mereka menghadapi tantangan besar, penghasilan rendah, tidak menentu, dan nyaris tanpa jaminan sosial. Laporan Future of Job yang dirilis World Economic Forum memprediksi bahwa 60% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan baru. Bukan lagi siapa yang paling rajin, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi yang akan bertahan. Kemampuan berpikir kritis, pemahaman teknologi, serta keterampilan komunikasi digital akan menjadi fondasi utama. Tidak cukup hanya memahami pekerjaan inti. Semua orang dari bidang apapun dituntut untuk melek teknologi. Mereka yang mampu memanfaatkan tools digital, memanfaatkan AI, serta membangun sistem kerja yang efisien akan memiliki keunggulan kompetitif. Mereka juga akan lebih siap untuk memasarkan diri di berbagai platform freelance atau media sosial. Mengapa perusahaan memilih freelancer? Bagi perusahaan, merekrut karyawan tetap berarti komitmen jangka panjang. Selain gaji tetap, mereka juga harus menyediakan tunjangan, pelatihan, cuti, asuransi, dan fasilitas lain yang membutuhkan biaya tinggi. Namun kebutuhan bisnis seringkali tidak stabil. Proyek bisa datang dalam jumlah besar sekaligus, lalu menghilang dalam beberapa bulan. Disinilah freelancer dan tenaga kontrak memainkan peran penting. Menurut survei Upwork, 75% perusahaan di seluruh dunia berencana untuk mempertahankan bahkan meningkatkan penggunaan freelancer. Alasannya sederhana, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan akses ke talenta global. Dengan semakin luasnya akses internet dan kerja jarak jauh, perusahaan kini bisa merekrut pekerja dari mana saja, tanpa perlu membuka kantor baru, tanpa perlu memindahkan orang antar negara. Jadi, apa yang harus dilakukan pekerja? Di tengah perubahan besar ini, pertanyaan utamanya adalah apa yang bisa kita lakukan agar tetap relevan, aman secara finansial, dan berkembang secara profesional. Berikut adalah 6 strategi utama yang bisa mulai Anda terapkan. Satu, bangun portofolio digital. Portofolio kini menjadi alat utama untuk menunjukkan keahlian. Bukan sekadar daftar riwayat hidup, tapi bukti konkret dari apa yang pernah Anda kerjakan. Langkah-langkahnya, bunat website pribadi, blog profesional, atau akun LinkedIn yang aktif. Udang hasil kerja terbaik, artikel, desain, video, laporan analisis, atau proyek riset. SPG-an testimoni dari rekan atau klien. Updown secara berkala seiring bertambahnya pengalaman dan skill Anda. 2. Tingkatkan skill secara konsisten. Skill Anda hari ini bisa saja tidak relevan besok. Maka, pembelajaran berkelanjutan adalah keharusan. 3. Kuasai tools digital. Kemampuan teknis dasar dalam menggunakan tools digital kini menjadi kebutuhan minimal. Tools ini akan membuat Anda bekerja lebih efisien dan lebih profesional. Beberapa tools yang bisa Anda pelajari, Notion atau Trello untuk manajemen kerja, Quotaan untuk desain visual, ChatGPT untuk asisten ide dan penulisan, Zapier untuk otomatisasi tugas. 4. Bangun personal branding dan jaringan. Di era digital, reputasi Anda bisa dibangun secara online. Jangan hanya bekerja dalam diam, biarkan orang lain tahu siapa Anda dan apa keahlian Anda.
Langkah-langkahnya, Alpaktif di platform seperti LinkedIn, bergabung dengan komunitas profesional di bidang Anda, berbagi pemikiran atau proses kerja melalui tulisan atau video pendek. 5. Buat sistem kerja sendiri. Tanpa sistem kerja, Anda akan kewalahan mengatur waktu, proyek, dan klien. Sistem ini bisa sederhana tapi terstruktur. Tips membangun sistem. Bawa to-do list mingguan. Tembelkan jam kerja harian. Systematically, gunakan template untuk efisiensi kerja. Buat dashboard sederhana untuk tracking proyek dan pemasukan. 6. Diversifikasi sumber penghasilan. Mengandalkan satu klien atau satu proyek bukan strategi jangka panjang. Dari satu keahlian, Anda bisa menciptakan beberapa jalur penghasilan. Contoh, freelance aktif, proyek lepas dan konsultasi. Solasif, jual template, e-book atau kursus digital. Soluntias, mentoring, webinar atau kelas kelompok. Penutup, Anda adalah aset terbesar Anda. Pada akhirnya di tengah perubahan yang begitu cepat, pekerja adalah pemilik atas arah karirnya sendiri. Tidak ada lagi sistem yang bisa dijadikan sandaran penuh. Kita sendiri yang harus membangun pondasi, belajar terus dan menjaga daya saing. Era gig ekonomi mungkin tidak memberikan jaminan, tapi ia memberi peluang tak terbatas bagi mereka yang siap, adaptif, dan proaktif. Karena hari ini bukan lagi soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling cepat belajar, paling gesit bergerak, dan paling berani mengambil kendali atas hidup dan karirnya.